lawan penghinaan. Kita pasti bisa. FK Putar jaya selalu. Yes, yes, yes. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu narasumber, tidak ada salahnya kan saya perkenalkan karena saya dari bahasa cuma sendiri dikeroyok sama teman-teman dari MIPA. Pak Ridwan dari BK, Pak Herudin dari IT Fisika, dan Pak Supriyatman pamit tadi istrinya sakit, mohon maaf saya sampaikan, dan Pak Patudin Matematika Koordinator Prodi semua itu Pak selain saya. Mantap, luar biasa. Kami tidak lama, hanya mempresentasikan kita kira-kira 5 menit dan saya deskripsinya sudah kami selesaikan. Siap. Tapi sebelumnya kami bertanya Pak ke Bapak dulu. Ini unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau membuat seseorang kurang baik. Bagaimana kalau seseorang WA sepekan nggak dibalas Pak? Masuk kategori mana? Posisinya ketika WA tidak dibalas itu yang bersangkutan lagi tidak enak hati untuk membalasnya. Saya kira demikian Pak. Silakan Pak Herudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami menyampaikan makalah kami, presentasi kami yaitu adalah tentang penghinaan. Ada satu jargon di bawah situ, menjaga dari penghinaan adalah kunci keharmonisan. Dengan empati dan penghargaan kita membangun dunia yang lebih damai dan martabat. Ya, itu sedikit. Saya lanjutkan Pak. Definisi. Jadi definisi sebagai salah satu definisi itu adalah sebagai penistaan, cercaan dan cacimakian. Ya. Yang kedua itu adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang ketiga itu adalah perasaan tidak suka terhadap sesuatu karena dianggap tidak layak. Nah, itu definisi. Terus selanjutnya, penghinaan menurut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 1 tentang cyberbullying dalam konteks penghinaan dilakukan di media sosial berubah menjadi Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE 2016. Konten sara Undang-Undang ITE 2006 Pasal 28. Apa dendanya? Apa hukumannya? KUHP Pasal 310 sampai Pasal 321 tentang Pasal 31 penghinaan secara lisan. Ya, 9 bulan kurungan. Ya, denda 4,5 juta. Ya, ini mirip-mirip Pak, 9 bulan Pak. Ya, jadi kalau anak itu juga 9 bulan, mungkin mirip-mirip ini ya. Ya. Enggak tahu apa hubungannya 9 bulan, kenapa harus 9 bulan itu nanti kita tanya ke ahli hukum. Terus contoh kasus yang kami ambil itu ada 3, yaitu tentang 4 kasus penghinaan terhadap presiden yang diproses hukum, yaitu tentang memperkaya pengetahuan. Di sini kalau diklik ini sudah bisa langsung ke beritanya, ya. Begitu juga di sini, yaitu sadis dihina kerja mirip babi, ya. Pemuda ditemo habisi nyawa bos kebun, ya. Ya, data di mana tempatnya ini? Leon Dosan resmi jadi tersangka kasus penganiayaan dan penghinaan institusi Polri. Ini 3 esai kami. Terus yang selanjutnya struktur esai kami tentang penghinaan dalam berbagai konteks sosial, hukum dan budaya. Itu nanti akan kami bahas dalamnya. Dan penggunaan istilah kunci untuk memperjelas konsep konteks penghinaan. Nanti ada konsep kata-kata kunci. Dampaknya apa penghinaan itu? Kami membahas tentang pelanggaran yang benar dapat dikenai tuntunan hukum. Contoh kasus penghinaan terhadap presiden, bos kebun dan institusi Polri menunjukkan dampak serius menyebabkan konflik kekerasan dan penegakan hukum yang tegas. Terus kesimpulan, kasus penghinaan terhadap presiden dan bos kebun institusi Polri menyoroti urgensi kehormatan, dampak seriusnya dan perlunya penegakan hukum secara tegas. Saya beberkan sedikit yang ada Pak, maka laporan. Ini laporan kami FK Putar Sargo, esai penghinaan mengatasi kondisi daerah tampak dan langkah-langkah supporternya. Ya, itu kami berikan judul tersendiri. Ini ada esai tentang mengatasi penghinaan.
kondisi dan dampak langkah-langkah employment-nya. Itu judulnya. Ini kami masukkan juga yel-yelnya di dalam supaya jelas. Ya, karena tadi ini Pak 365 detik kami pikirkan ini yel-yel. Ya. Akhirnya bisa jadi juga. Nah, definisi tadi berdasarkan kamus, ya. Definisi menurut ahli, ya. Nah, sesuai bentuk perilaku penghinaan, ya. Nah, ini masih kami poin-poinkan. Nah, terus dampak perilaku penghinaan, ya. Tadi dampaknya apa? Psikologi, sosial, hukum, kesehatan, dan finansial. Ya, apa hubungannya finansial dengan penghinaan? Bapak kalau barangkali terlalu banyak menghina bisa jadi miskin. Nah, itu mungkin tidak ada juga hubungannya. Atau orang yang suka dihina bisa jadi kaya. Nah, itu. Kebijakan terkait perilaku penghinaan. Ya, ini KUH, undang-undang. Ya. Nah, terus contoh kasusnya tadi yang dua kami ambil. Ya. Ayo Mbak Ferdin coba buka satu Pak. Ini di dalamnya ini ambil lagi ini ada langsung. Nah, itu. Terus kasus penghinaan terhadap keluarga artis, Ria Ricis, ya, infotainment Pak. Jadi makanya yang Ria Ricis, artis-artis semua diambil ini, termasuk presiden. Dan dapat disimpulkan beberapa hal terkait penghinaan. Penghinaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan nama baik lisan maupun tertulis maupun bentuk lain. Penghinaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ya. Bentuk-bentuk penghinaan dapat berupa penghinaan lisan, ya, non-verbal, berdasarkan identitas, ya, maupun penghinaan di tempat-tempat kerja publik. Penghinaan dapat menimbulkan. Lihat, ini ada referensinya, referensi peraturan perundang-undangan, referensi